Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tutorial cara mengoperasikan aplikasi Akuret dari modul 5 sampai modul 8. Baik, nama saya Rizal Hidayat Astari dengan NIM 1914-2011-0. Di sini saya akan menjelaskan modul 5, yakni tentang Warehouse and Inventory atau gudang dan persediaan. Nama saya Neneng Delia Heronisa dengan NIM 1914-292. Perkenalkan, nama saya Lucy Fahira Ainisa dengan NIM 1914-283. Kami di sini akan memberikan tutorial tentang modul 6, yaitu kas besar. Halo, perkenalkan nama saya Siti Arah dengan NIM 1914-20-104. Saya mengoperasikan modul 7 yang berjudul Kas dan Bank. Halo, perkenalkan nama saya Oktiana Nurul Huda, NIM 1914-20-112. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengoperasikan modul 8 tentang aset tetap. Selamat menyaksikan! Akan mengerjakan atau memberikan tutorial modul kelima. Yang pertama kita lakukan adalah buka data perusahaan. Di situ cari ke filenya. Yang pertama kita lakukan adalah klik ke persediaan, kemudian barang dan jasa. Di situ kita langsung klik aja baru di sini, baru. Ini tipe barangnya persediaan, terus nomor barangnya ya ada 6 dan keterangannya adalah Nike Revolution 6. Terus langsung ke kuantitas ya, kita isi dulu itu harga per unit kita isi 800. Itu kita ke penjualan atau pembelian. Di sini harga jualnya adalah 950. Terus di satu udah diskon kosongin, kode pajak juga ini. Habis itu ke informasi pembelian yang diisi adalah pemasok utamanya TV abadi. Langsung kemudian kita klik baru lagi, kita ke barang berikutnya. Keterangannya adalah Nike Sport Vision Low. Vision. Terus langsung ke kuantitas. Di situ harganya itu kita kasih 1.100.000.
Habis itu kita ke penjualan atau harga jualnya adalah 1.250.000. Masuk modalnya kita pilih TV yang mana. Baru lagi kita klik baru. Versi. Terus keterangannya adalah Nike Air Force One. Air Force One. Terus kuantitas juga 10. Kuantitas 10. Terus harga per unitnya itu 1.650.000. Kemudian penjualan dan atau pembelian, harga jualnya yaitu 7.080.000. Terus pemasok utama kita pilih kemudian kita klik baru lagi. Bedanya di sini adalah tipe barangnya kita pilih yang non persediaan. Persediaan, terus keterangannya kaos kaki Nike. Terus penjualan harga jual 50. Terus pemasok utamanya adalah CP. Setelah ini kita klik ke persediaan. Terus kita pilih grup. Terus keterangannya promo. Harga jualnya itu adalah 300. Terus nomor barang langsung nomor barang 2 kali ya, Nike langsung aja ke Nike Sport. Kuantitasnya lagi payment running itu adalah running juga dan simpan dan kemudian kita ke penyesuaian persediaan. Terus ini langsung item dengan kuantitas baru, kuantitas 11. Terus kemudian kita enter. Kita pilih Nike Mekan. Kuantitas baru adalah 9.
dan kita simpan. Dan di situ kita ke barang dan jasa, terus kita klik yang ini print. Kemudian di sini akan muncul daftar barang dan kita nanti bisa bandingkan dengan daftar barang yang sudah balance. Nanti saya akan tampilkan di video. Terus habis itu kita PDF aja. Daftar barang sudah keluar, kemudian langsung kita ke laporan. Jadi kalau misalnya udah disimpan, tadi output barangnya udah disimpan, nah kita langsung ke laporan. Di situ kita masuk ke daftar laporan, dan kemudian neraca standar, kita double klik aja. Oke. Ini adalah neraca standar yang sudah habis, dan saya nanti akan menampilkan di video neraca standar yang sudah balance juga. Mungkin sudah balance, kita bisa cek sampai ini sudah balance. Ini adalah modul pengerjaan atau tutorial modul 5, dan nanti modul berikutnya modul 6 sampai 8 teman-teman saya yang akan menjelaskan. Terima kasih. Di modul 5 yaitu modul 6. Nah, pertama kita buka data perusahaan terlebih dahulu. Pilih datanya. Lalu klik OK. Ini kata kuncinya yaitu supervisor. Langkah selanjutnya yaitu ke penjualan. Kita pilih pengiriman. Lalu pilih CV-nya CV Maju Jaya. Di item di sini double klik. Kita pilih yang 06 itu naik 6, kuantitinya 8, enter. Ya, di sini pilih yang 07. Kuantitinya yaitu 8, klik enter. Lagi ini pilih yang 8, kuantitinya sama. Nomor PO nya CPI-nya JNT. Deskripsinya yaitu penjualan langsung. Lalu klik simpan dan tutup. Langkah selanjutnya yaitu ke faktur penjualan. Di sini CV-nya pilih CV Maju Jaya. Lalu klik pilih pengirim. Rank yang 3. Lalu klik OK. PO nomornya sudah terisi otomatis ya. Di sini FOB-nya kita pilih
yang saving point. Try-nya kita isi 100.000. Setelah itu kita pilih simpan dan tutup. Langkah selanjutnya yaitu ke penerimaan penjualan. Kita pilih CV Maju Jaya. Ini yang di checklistnya 32 juta satu. Lalu digambar kartunya. Setelah itu klik simpan dan selanjutnya ke buku besar. Setelah itu klik hijau. Deskripsi pertama yaitu biaya pembelian laptop, divisi marketing. Di akunnya di double klik. Di sini kita pilih peralatan. Debitnya yaitu 12 juta. Kreditnya di klik kanan, lalu klik baru. Ini kita pilih file akun ide. Ini double klik, pilih TV aman ya. Lalu klik simpan dan baru. Deskripsi selanjutnya yaitu biaya pembelian kelengkapan rumah tangga perkantoran. Nomor di sini kita double klik, terus pilih kas besar. Debitnya sini 500.000 rupiah. Kreditnya sama kayak tadi, klik kanan, klik baru. Ini kita pilih akunnya yang kas besar. Oh, di sini maaf ya, di sini harusnya akunnya yang di debit tuh harusnya akunnya pelengkap. Ini akunnya pelengkapan. Setelah itu klik simpan dan baru. Langkah selanjutnya yaitu deskripsinya biaya sewa gedung, biaya sewa gedung operasional perkantoran. Double klik. Di sini kita pilih akun sewa gedung dibayar di muka. Sewa gedung dibayar di muka. Debitnya 5 juta. Kreditnya klik kanan, pilih baru. Di sini kita pilih yang bank. Setelah itu klik simpan dan baru. Selanjutnya yaitu deskripsinya beban gaji operasional bulan November.
klik akun nomor. Di sini kita pilih ini biaya lebih. Biaya gaji lembur dan THR. Debitnya 1 juta, debitnya 15 juta. Kreditnya sama kayak tadi ya, klik kanan terus klik taruh. Di sini kita pilih akunnya yang bank. Setelah itu klik simpan dan tutup. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengeceknya kita ke daftar, klik daftar, lalu klik jurnal umum, lalu klik besar, terus bukti jurnal umum. Lalu kita pilih. Nah, bisa dilihat hasilnya sama ya kayak ini. Mungkin saja ya, dilanjut. Kan masih dalam modul 6 di sini. Kita klik ke persediaan dan tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian kita ke penyesuaian persediaan. Di dalam penyesuaian persediaan ini kita pilih yang tanda panah. Ada 2 item, next sportwear dan next and running. Ini kita hanya pakai next sportwear saja. Dari itu kita hapus next mandra. Next. Kemudian deskripsinya di sini kita tuliskan 2 next sportwear rusak akibat penyimpanan kurang baik. 2 next sportwear rusak akibat penyimpanan kurang baik. Oke. Setelah itu kita simpan dan baru. Selanjutnya kita pilih item, double klik item. Kita di sini pilih next and run. Kuantitas sekarangnya itu 10. Kita isi saja kuantitas baru di sini 9 ya. Yaitu deskripsinya 1 naik man running rusak akibat tikus. 1 naik man running rusak akibat tikus. Sudah kita simpan dan oh ya, totalnya ini 400.000 ya. Setelah selesai kita ke daftar. Buku besar, kita lihat histori buku besar di sini. Kita filter tanggalnya dari tanggal yang sekarang yaitu 22 Desember. Yang kita print dan ini hasil dari daftar histori GL. Selanjutnya daftar ke buku kita lihat neracanya di laporan, daftar laporan, neraca sebentar, dan oke, dan akan muncul data dari PT. Jadi jika kalian buat, jika tidak balance maka
copy lagi data modul sebelumnya, itu modul 5. Kemudian ya, mungkin hanya itu saja tutorial dari modul 6. Selanjutnya yaitu modul 7 yang akan dilanjutkan oleh Baik, di sini saya akan melanjutkan dari modul 6, yaitu modul yang pertama. Kita buka aplikasi Xrad, kemudian pilih buka data perusahaan. Setelah itu kita pilih berkas yang sudah di-copy dari modul 6. Open, oke. Lalu kita masukkan passwordnya sama verify. Kemudian oke. Setelah itu kita pilih kas dan bank. Kemudian kita pilih penerimaan terlebih dahulu. Pada penerimaan ini kita isi deposito tunai, yaitu pada akun bank. Kemudian deskripsinya atau memonya itu penerimaan bagi hasil deposito 12 bulan. Penerimaan bagi hasil deposito 12 bulan. Kemudian di sini kita pilih akunnya, pendapatan bunga deposito. Kita langsung cari aja. Kita amunnya isi 546.000. Kemudian kita klik kalkulator IDF. Monitor yang pertama kita klik simpan dan baru. Kemudian yang kedua kita pilih deposito 3. Yang kedua yaitu kas besar. Pada kas besar ini deskripsinya pendapatan deskripsinya yaitu penerimaan dari penjualan aset. Kemudian kita pilih akunnya itu pendapatan lain-lain. Kemudian kita isi amountnya itu 67 juta. Kita klik. Kemudian kita simpan dan kemudian kita ke daftar, pilih kas dan bank, pilih penerima. Kemudian kita print. Nah, kita lihat hasilnya. Kalau misalkan sudah, kita bisa simpan PDF file, kemudian oke. Terus kita pilih mau simpan di mana, database
database-nya. Kemudian kita save. Kemudian setelah di save, kita ke kas bank kembali, pilih pembayaran. Pada pembayaran kita pilih paid from-nya itu bank, memonya itu biaya administrasi bank, kemudian filenya itu di sini kita bank ABS ya, bank ABS. Kemudian akun nomornya kita pilih biaya admin bank dan buku cek giro. Di sini kita isi amonnya itu 120.000. Terus kita pilih simpanan baru karena terus ada data yang diinput. Yang kedua, paid from itu kas besar. Di sini memonya kita isi biaya promosi perusahaan. Biaya promosi perusahaan, kayaknya PT CBA. Di sini kita pilih akunnya, yaitu biaya iklan, kita cari di sini. Isi amon, kita isi amonnya yaitu 2.500.000. Setelah sudah, kita simpan dan tutup. Kemudian kita ke daftar lagi, pilih kas dan bank, kemudian klik pembayaran. Kemudian kita print. Nah, sudah tertampil daftar ringkasan pembayarannya, kemudian kita simpan. Kita kasih nama filenya. Kemudian kita save. Setelah itu kita ke kas dan bank lagi. Kemudian pilih rekonsiliasi bank. Pada akun bank, kita pilih akun bank di mana seluruh item melakukan seluruh item transaksi pada akun bank. Ini masuknya nih. Nih. Kemudian seluruh item transaksi kita checklist. Saldo rekening korannya 0, terus kita save and kita yes. Kemudian yang kedua,
akun banknya deposito, transaksi juga lakukan seluruh, jadi kita checklist. Kemudian yang terakhir akun banknya itu yaitu kas besar, kemudian sama di seluruh, melakukan transaksi seluruh item. Setelah itu kita save and close. Kemudian setelah kita ke rekomendasi, kita pilih buku bank. Setelah di buku bank, kita pilih print. Setelah sudah ada hasilnya, kita bisa simpan. Kemudian kita save. Setelah itu kita ke laporan, langkah akhir dari modul tersebut. Kita pilih ke laporan. Kemudian pilih laporan keuangan, kemudian double klik neraca saldo. Oke. Nah, sudah keluar hasilnya dan kita bisa lihat balance atau tidaknya. Kemudian setelah itu kita bisa simpan. Kita simpan filenya. Kita simpan filenya. Sekian dari modul 7. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lanjutkan modul berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan modul 8, yaitu tentang aset tetap. Pertama, kita buka aplikasi Accurate terlebih dahulu, lalu kita pilih buka data perusahaan. Kita klik titik 3 di sini, lalu kita pilih data kita di PC, lalu di local disk C, lalu klik OK. Kita ketik kata kuncinya seperti kata pengguna. Lalu kita langsung pilih di sini ada aset tetap. Yang pertama, langkah pertama kita pilih tipe aktiva tetap pajak. Lalu kita klik tambah baru. Di sini kita ketik tipe aktiva tetap pajaknya yaitu bangunan permanen. Metode penyusutan pajaknya yaitu metode garis lurus. Estimasi umur pajaknya yaitu 20 tahun.
tarif penyusutan pajak akan terisi sendiri, yaitu 5% di sini. Lalu kita klik OK. Lalu kita tambah baru kembali. Sesuaikan dengan kolom yang nomor 2, yaitu tipe aktiva tetap pajaknya bangunan semi permanen. Metode penyusutannya yaitu metode garis lurus. Estimasi umur pajaknya 10 tahun. Maka tarif penyusutan pajak akan terisi otomatis yaitu 10% juga. Kita klik OK. Lalu kita klik baru lagi. Tipe aktiva tetap pajaknya yaitu golongan 1. Golongan 1 dalam kurung DDM. Kita tutup kurung. Metode penyusutan pajaknya yaitu double declining method atau metode saldo menurun. Umur pajaknya yaitu 4 tahun. Maka tarif penyusutan pajaknya akan terisi otomatis yaitu 50%. Kita klik OK. Lalu kita tambah baru lagi. Tipe aktiva tetap pajaknya yaitu golongan 1 SLM. Metode penyusutan pajaknya yaitu metode garis lurus. Estimasi pajaknya yaitu 4 tahun. Maka akan terisi otomatis tarif penyusutan pajaknya yaitu 25%. Lalu kita klik OK. Lalu kita buat lagi tipe aktiva tetap pajaknya selanjutnya yaitu golongan 2 DDM. Lalu metode penyusutan pajaknya metode saldo menurun. Estimasi umur pajaknya 5 tahun. Maka tarif penyusutan pajak akan terisi sendiri otomatis yaitu 40%. Lalu kita klik OK. Kita tambah baru lagi. Sesuai tabel selanjutnya yaitu golongan 2 SLM. Lalu metode penyusutan pajaknya yaitu metode garis lurus. Tahunnya yaitu 5 tahun. Maka tarif penyusutan pajaknya akan terisi otomatis 20%. Lalu kita klik OK. Selanjutnya tipe aktiva tetap pajaknya golongan 3 DDM. Metode penyusutan pajaknya yaitu metode saldo menurun. Estimasi umur pajaknya 8 tahun, maka akan terisi otomatis tarif penyusutan pajak adalah 25%. Lalu kita klik OK. Kita tambah baru. Tipe aktiva tetap pajaknya golongan 3 SLM. Metode penyusutan pajaknya yaitu metode garis lurus. Estimasi umur pajaknya 8 tahun, maka tarif penyusutan pajak akan terisi sendiri yaitu 12,5%. Lalu kita klik OK. Kita tambah baru.
Selanjutnya yaitu golongan 4. Golongan 4 DDM. Metode penyusutan pajak yaitu metode saldo menurun. Estimasi umur pajaknya 10 tahun. Maka tarif penyusutan pajaknya adalah 20%. Kita klik OK. Selanjutnya yaitu golongan 4 SLM. Metode penyusutan pajaknya yaitu metode garis lurus. Tahunnya yaitu estimasi umur pajaknya 10 tahun. Yaitu 10 tahun, maka tarif penyusutan pajaknya yaitu 10%. Lalu kita klik OK. Kita tambah baru. Di sini ada aset tak berwujud. Selanjutnya metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Estimasi umur pajaknya 10, maka tarif penyusutan pajaknya 10%. Kita klik OK. Lalu yang terakhir ada aset permanen. Lalu metode penyusutan pajaknya adalah tidak terdepresiasi. Estimasi umur pajaknya adalah 0, maka tarif penyusutan pajaknya juga 0%. Kita klik OK. Lalu setelah itu kita print. Selanjutnya kita print ya. Pilih di sini ada menu print. Selanjutnya akan keluar hasilnya seperti ini. Menu, kita langsung saja pada tahap tipe aktiva tetap. Kita klik yang ini ya. Lalu kita masukkan data baru. Tipe aktiva tetapnya yaitu di sini gedung bangunan kantor. Lalu diisi tipe aset tetap pajaknya yaitu bangunan permanen. Lalu teks umur ekonomis pajaknya yaitu 20 tahun. Kita klik OK ya. Lalu kita tambah lagi. Tipe aktiva tetapnya yaitu diisi dengan gedung bangunan gudang. Gedung bangunan gudang. Lalu kita isi tipe aset tetap pajaknya yaitu bangunan permanen. Teks umur ekonomis pajak dan tarif penyusutan pajak sudah terisi secara otomatis di sini ya. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya klik baru lagi. Tabel selanjutnya yaitu dengan diisi dengan nama peralatan pengolahan data. Peralatan pengolahan data. Lalu tipe aset tetap pajaknya yaitu golongan 1 SLM.
Metode penyusutan pajaknya sudah terisi secara otomatis, yaitu metode garis lurus. Teks umur ekonomis pajak dan tarif penyusutan pajak sudah terisi otomatis juga, lalu kita klik OK. Lalu kita baru lagi keterangannya yaitu furniture. Lalu tipe aset tetap pajaknya adalah golongan 1 SLM. Metode penyusutan pajak, metode garis lurus sudah terisi otomatis, teks umur ekonomis pajak sudah terisi otomatis, tarif penyusutan pajak juga sudah terisi otomatis, lalu kita langsung klik OK. Lalu kita tambahkan baru. Selanjutnya yaitu kendaraan roda 2. Tipe aset tetap pajaknya adalah golongan 2 SLM. Golongan 2 SLM. Semuanya sudah terisi otomatis, selanjutnya kita klik OK. Lalu kita tambah baru. Namanya kendaraan roda 4. Kendaraan roda 4. Lalu tipe aset tetap pajaknya adalah golongan 3 SLM. Ke bawah ini, golongan 3 SLM. Lalu semuanya sudah terisi otomatis, yang lainnya kita klik OK. Kita tambah baru. Selanjutnya yaitu namanya hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual. HKI. Lalu tipe aset tetap pajaknya adalah golongan 4 SLM. Semuanya sudah terisi otomatis. Kita klik OK. Yang terakhir dengan nama tanah. Lalu tipe aset tetap pajaknya adalah aset bank. Aset permanen ya di sini. Lalu kita langsung klik OK. Lalu kita print semuanya. Akan muncul tipe aktiva tetap. Semuanya sudah ya, sudah ada keluar di sini yang tadi kita masukkan, kita input. Lalu selanjutnya yaitu tetap baru. Kita klik yang ini ya. Lalu ini sudah tampil. Lalu pertama kita masukkan tipe aktivanya. Tipe aktiva pertama yaitu tipe aktiva pertama adalah tanah. Kita klik tanah ya. Lalu kita ubah tanggal belinya yaitu dengan tanggal 10.01.2010. Lalu tanggal pakainya adalah 11.01.2021. Lalu diberi keterangan yaitu tanah kantor di Serang. Kantor
di Serang dalam kurung 100 meter persegi. Kalau kita tutup kurung, kuantitasnya adalah 1, umur bulan atau aktifanya adalah 0 tahun atau 0 bulan. Metode penyusutannya adalah tidak terdepresiasi. Lalu kita langsung saja ke pengeluaran. Pengeluaran nomor akunnya adalah opening balance equity. Akun aktifanya adalah tanah di sini, lalu pengeluarannya ada opening balance equity. Jumlahnya adalah 850 juta. Lalu kita langsung simpan dan baru. Lalu selanjutnya yaitu tipe aktifanya adalah tanah lagi. Kita klik tanah. Tanggal pembeliannya adalah 10/01/2010. Tanggal pakainya adalah 11/01/2021. Keterangannya di sini adalah tanah, gudang, di Serang. Dalam kurung 500 meter persegi. Lalu kuantitasnya 1 ya di sini. Lalu umur bulan atau aktifanya adalah 0, tahunnya juga 0, metode penyusutannya adalah tidak terdepresiasi. Akun aktifanya adalah tanah. Lalu kita ke pengeluaran, nomor akunnya adalah opening balance equity. Lalu jumlahnya adalah 350 juta. Kita tulis 350 juta. Lalu kita simpan dan baru. Selanjutnya tabel ketiga yaitu tipe aktifanya adalah gedung bangunan kantor. Tanggal belinya adalah 01/01/2018. Lalu tanggal pakainya adalah 11/01/2020. Keterangannya adalah bangunan kantor di Serang. Kantor di Serang dalam kurung 1.500 meter persegi. Lalu kuantitasnya adalah 1. Di sini umur bulan atau aktifanya adalah 20. Lalu metode penyusutannya yaitu metode garis lurus. Akun aktifanya adalah gedung. Akun akumulasi penyusutannya adalah akumulasi penyusutan gedung. Lalu akun beban penyusutannya adalah beban penyusutan gedung. Beban penyusutan gedung. Lalu kita ke pengeluaran. Nomor akunnya adalah opening balance equity. Harganya atau jumlahnya adalah 550 juta. 550 juta. Lalu kita klik simpan dan baru. Selanjutnya tipe aktifanya yaitu gedung bangunan gudang.
Lalu tanggal belinya kita ganti dengan 01/01/2018. Lalu tanggal pemakaiannya kita ganti juga 011/01/2021. Lalu keterangannya adalah bangunan gedung di Serang. Dalam kurung 400 meter persegi. Kita tutup kurung ya. Kuantitasnya di sini adalah 1, umur bulan atau aktifannya adalah 20 tahun. Lalu metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Lalu akun aktifannya adalah gedung. Akun akumulasi penyusutannya adalah akumulasi penyusutan gedung. Akun akumulasi penyusutannya adalah akun penyusutan gedung ya. Lalu akun beban penyusutannya adalah beban penyusutan gedung juga ya. Lalu kita ke pengeluaran. Di sini nomor akunnya kita klik pojok. Kita ada opening balance equity. Lalu jumlahnya adalah 100 juta. Kita klik simpan dan baru. Selanjutnya tipe aktifannya yaitu peralatan pengolahan data. Selanjutnya tanggal belinya kita ubah. Tanggal belinya adalah 01/01/2021. Lalu tanggal pakainya adalah 11/01/2021. Lalu keterangannya adalah komputer desktop. Lalu kuantitasnya di sini adalah 20. Kita ganti dengan 20 ya. Lalu umur bulan aktifannya adalah 4 tahun. Lalu metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Lalu akun aktifannya adalah peralatan. Lalu akun akumulasi penyusutannya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Lalu akun bebannya adalah beban penyusutan peralatan. Lalu kita ke pengeluaran. Di sini ada equity, opening balance equity, jumlahnya yaitu 200 juta. Kita ganti 200. Lalu kita simpan dan baru. Selanjutnya tipe aktifannya adalah furniture. Lalu tanggal belinya kita ganti di sini ya. Tanggal belinya adalah 01/01/2021. Lalu tanggal pakainya adalah 11/01/2021. Keterangannya adalah meja workstation. Lalu kuantitasnya adalah 5. Lalu umur bulan atau aktifannya adalah 4 tahun. Lalu metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Lalu akun aktifannya adalah investor kantor.
Lalu akun akumulasi penyusutannya adalah penyusutan inventaris kantor. Lalu akun beban penyusutannya adalah biaya beban penyusutan inventaris kantor. Lalu kita ke pengeluaran. Ini nomor akunnya diisi dengan opening balance equity. Jumlahnya adalah 100 juta. 100 juta ya. Kita isi dengan 100 juta. Lalu klik simpan dan baru. Lalu selanjutnya itu tipe aktifanya adalah kendaraan roda 2. Lalu tanggal belinya kita ganti terlebih dahulu, yaitu tanggal belinya adalah 01/01/2021. Lalu tanggal pakainya adalah 11/01/2021. Keterangannya adalah Honda Beat A, Honda Beat A 5678 BCD. Lalu kuantitasnya di sini kita ganti dengan 4. Lalu umur bulan atau aktifannya adalah 5 tahun. Lalu metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Lalu akun aktifannya adalah kendaraan. Akun akumulasi penyusutannya adalah penyusutan kendaraan. Lalu akun beban penyusutannya adalah biaya penyusutan kendaraan. Lalu kita ke pengeluaran. Di sini nomor akunnya adalah opening balance equity. Lalu jumlahnya adalah di sini kita ganti dengan 60 juta. Lalu kita simpan dan baru ya. Selanjutnya yaitu tipe aktifannya adalah kendaraan roda 4. Kita ganti terlebih dahulu tanggal belinya dengan 01/01/2021. Tanggal pakainya yaitu 11/01/2021. Keterangannya adalah Innova A 1234 BCD. Kita ganti dengan 2 ya kuantitasnya. Umur atau bulan aktifannya adalah 8 tahun. Lalu metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Lalu akunnya adalah kendaraan. Lalu akun akumulasi penyusutannya adalah kendaraan. Akun beban penyusutannya adalah biaya penyusutan kendaraan. Lalu kita ke pengeluaran. Kita ke opening balance equity. Kita ganti jumlahnya adalah 800 juta ya. Lalu kita simpan dan baru. Selanjutnya yang terakhir yaitu tipe aktifannya adalah hak kekayaan intelektual atau HKI ya. Kita ganti terlebih dahulu tanggal belinya adalah 01/01/2021. Tanggal pakainya 11/01/2021. Keterangannya adalah hak cipta desain paket.
Lalu kuantitasnya di sini adalah 1. Umur bulan otak aktifanya adalah 10. Metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Akun aktifanya adalah inventaris kantor. Lalu akun akumulasi penyusutannya adalah akumulasi penyusutan inventaris kantor. Akun beban penyusutannya adalah biaya penyusutan inventaris kantor. Lalu kita ke pengeluaran. Di sini ada openings, balance, lalu jumlahnya adalah di sini 300 juta. Kita langsung simpan dan tutup saja ya. Lalu tahap selanjutnya ke menu lagi. Menu terakhir atau langkah terakhir adalah daftar aktiva tetap. Kita langsung klik saja di sini. Lalu tadi data yang sudah kita input, selanjutnya kita print. Semuanya sudah ada di sini ya. Selanjutnya kita print. Lalu muncul hasil dari ringkasan daftar aktiva tetap. Semuanya sudah balance ya, sesuai dengan yang diperintahkan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Akuret yang kita jelasin tadi. Yang kita buatkan tutorial tadi adalah modul 5 sampai dengan modul 8. Lagi-lagi saya bikin video closing sendiri karena kemarin itu kita lupa bikin video closing, dan ya mewakili dari kelompok saya mohon maklum dan maaf jika tutorialnya kurang membantu atau kurang membantu gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya dan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.